Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faza Amalia Rizky, NIM 076 dari kelas C3 KPI. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pesan dakwah untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Silakan dari kalian untuk disimak secara seksama. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu dan sedikit bermanfaat untuk kalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kaum muslimin bahwa dengan adanya wasiat takwa, di antara sikap takwa adalah menjaga hubungan baik sama manusia, karena syariat memerintahkan menjalin hablum minallah wa hablum minan nas. Tentu sebaliknya adalah sikap aneh manakala muslimin berbuat onar dengan meresahkan orang lain. Allah berfirman, Duribat alaihimul dhullatu ainu ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama, yaitu Allah, dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Islam memiliki ajaran yang membentangkan dua bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya. Dalam hal ini termasuk dalam hal ibadah atau ubudiyah, atau yang populer dikatakan dengan hablum minallah. Dan yang kedua, tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud amaliyah sosial. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa untuk membangun hubungan kita kepada Allah, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah. Apakah hak-hak Allah itu? Ya, hak-hak Allah ialah mentauhidkan dan tidak menyekutukannya dengan yang lain serta menjalankan syariat Allah. Misal, melakukan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Hablum minallah perwujudannya adalah sosok mukminin yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Hidupnya merasa bergantung kepada Allah serta selalu berdoa dan berzikir karena mengandalkan pertolongan Allah. Namun, apakah cukup hanya dengan hablum minallah saja, sedangkan di sisi yang lain kita mengabaikan hablum minan nas? Tentu itu tidak cukup, mengingat kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menyebutkan perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah, namun diiringi juga dengan hablum minan nas. Antara lain, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin, alladzina hum ala sholatihim da'imun, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir.
kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Dalam ayat tersebut secara tegas Allah bahwa keluh kesah dan kikir itu telah menjadi sifat bawaan manusia sejak dia diciptakan. Bukankah kalau kita tidak memiliki harta, kita sering berkeluh kesah? Kalau kita memiliki sebaliknya, kalau kita memiliki banyak harta, kita sering lebih cenderung untuk mempunyai sifat kikir. Lalu bagaimana caranya agar sifat bawaan kita tersebut dapat kita hindari? Allah menyebutkan paling tidak ada 2 jalan. Yang pertama, yaitu mengerjakan sholat. Dalam arti kata lain, hal ini termasuk habum minallah. Mengerjakan sholat secara kontinu, berjamaah di masjid. Yang kedua, menyadari bahwa dalam harta yang kita miliki terkandung bagian tertentu untuk fakir miskin. Hal ini termasuk dalam kategori habum minanas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat tersebut mengandung 2 bentuk akhlak, yaitu akhlak kepada Allah yang masuk dalam kategori habum minallah, yang ditunjukkan dengan perintah agar kita menjalin hubungan baik dengan Allah dengan cara tidak menyekutukannya dengan yang lainnya, dan akhlak terhadap sesama manusia, yaitu habum minanas, yang ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dengan tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, teman sejawat, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahaya. Ayat-ayat yang sudah dijelaskan tadi menunjukkan bahwa habum minallah dan habum minanas adalah 2 sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Itulah kepribadian seorang mukmin yang kafah. Jadi, Islam ini mendorong umatnya agar dalam beragama tidak selalu mementingkan aspek ibadah madhah saja. Akan tetapi, Islam juga menganjurkan ibadah sosial, seperti memperhatikan nasib-nasib orang lemah. Bahkan kalau kita cermati itu dalam 5 rukun Islam adalah merupakan gabungan antara habum minallah dan habum minanas. Gabungan antara gabungan vertikal dan horizontal. Dimulai dari mengucapkan 2 kalimat syahadat yang merupakan pertalian antara seorang hamba dengan Allah. Namun pengakuan dan kesaksian tersebut tidaklah cukup tanpa terus-menerus menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat yang masuk dalam rukun Islam kedua. Sholat yang secara simbolis ini gerak-geriknya mencerminkan kepasrahan kita kepada Allah. Kemudian ketaatan tersebut dibuktikan dengan mengerjakan amaliyah sosial, yaitu zakat, sebagai rukun Islam ketiga.
Kemudian dalam rukun Islam yang keempat yaitu puasa, kita dilarang makan dan minum sebagai pelajaran bagi kita untuk dapat merasakan bagaimana rasanya ketika seseorang tidak bisa makan dan minum. Jadi, apakah selama ini kita sudah memperhatikan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, baik berupa makanan, minuman, dan lain-lain, ataukah kita termasuk orang yang terlena dengan dunianya sendiri? Mari mulai sekarang kita tengok kondisi muslimin hari ini, baik di Indonesia maupun di negara lain yang membutuhkan pertolongan, wabil khusus yaitu negara Palestina yang saat ini masih terzalimi. Ya, terakhir saya akan menarik kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, bahwasanya bahwa hablum minallah dan hablum minannas ini adalah dua hal yang saling berkaitan, dua hal penting yang saling berhubungan untuk kita jadikan pedoman dalam hidup. Kita tidak boleh berat salah satu, jadi kita harus imbang, dan hal itu sudah dijelaskan oleh Allah. Kita juga sudah tahu tentang wasiat takwa tadi, bahwa itu adalah hal yang harus dilakukan sebagai manusia untuk melangkah ke arah ke depan, untuk melangkah ke arah yang lebih baik lagi, dengan melakukan dua hal yang imbang itu, yang beriringan. Jadi sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dapat diambil pesannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.